Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love.
Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Allah. Bapa Sorgawi, Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali kami belajarkan firman-Mu, Tuhan. Mari Bapa, urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh umat Tuhan yang mendengar atau menikmati siaran live streaming hari ini. Biarlah urapan Allah turun dan firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan berkarya atas hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukannya, dan Tuhan pasti memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar akan firman Allah. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Saya akan bacakan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia mendekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Karya Allah, karya Yesus di atas muka bumi yang terjadi di kota Nain. Kita mengetahui dari bacaan ini bahwa ada seorang ibu yang mempunyai anak. Ada seorang ibu yang mempunyai suami. Ada seorang ibu yang sedang membawa anaknya ke kubur. Ada seorang ibu yang bertemu dengan Yesus dan dia menikmati pertolongannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibu ini mempunyai suami. Dan dia mempunyai anak satu. Memang tidak disebut namanya, tapi karena dia dari kota Nain maka disebut dengan pemuda Nain. Dan setiap keluarga yang menikah itu pasti menginginkan yang namanya keturunan. Karena tujuan menikah adalah untuk meneruskan atau memiliki keturunan. Tujuan mempunyai anak dari keluarga adalah supaya anak ini menjadi orang yang bisa meneruskan keturunannya. Saudara perhatikan di ayat yang kita baca hari ini bahwa Yesus bertemu dengan rombongan orang mati. Orang yang tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Seorang yang terbujur kaku dan dia tidak lagi mempunyai kehidupan. Oleh sebab itu seorang ibu betapa sedihnya, dia sudah kehilangan suami dan saat ini dia kehilangan anak. Dan di zaman dahulu kalau suaminya mati
anaknya mati, maka seluruh harta milik dia itu bukan menjadi miliknya. Nah, betapa berat keadaan ibu ini. Kita lihat, next munculkan. Saudara, kita lihat bagaimana keluarga ini. Dia menikah, dia mempunyai anak dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Dia menikah, dia mempunyai anak dengan tujuan supaya ada kebahagiaan dalam rumah tangganya. Dia menikah dan mempunyai anak supaya dia mempunyai harapan untuk kedepannya. Tetapi semuanya sirna. Sebagai orang yang percaya, kita harus lebih memahami. Kalau kita melihat adalah kematian jasmani, bagaimana kehidupan engkau dan saya hari ini. Tentang kerohanian engkau dan saya. Apakah kita seperti pemuda Nain yang terbujur kaku, mati dan tidak bisa bergerak? Bagaimana kerohanian saudara saat ini? Apakah kita terbujur kaku dan tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa? Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk engkau dan saya. Supaya engkau bisa hidup. Supaya engkau punya kerohanian yang terus berkembang menjadi dewasa. Tetapi kalau engkau dan saya mempunyai rohani yang tidak bertumbuh, mati, maka seluruhnya akan mati. Perhatikan bagaimana hidup rohani saudara saat ini. Ini berbicara pemuda Nain secara jasmani mati. Bagaimana dengan kehidupan engkau dan saya hari ini? Apakah engkau dan saya secara rohani masih tetap hidup? Mungkin tubuh saudara bisa hidup saat ini. Tubuh saudara bergerak. Ya. Tetapi bagaimana dengan rohani saudara? Apakah rohani saudara masih tetap hidup? Atau rohani saudara sudah mati? Hari ini kita belajar lebih dalam lagi. Ibu janda ini sudah kehilangan suami. Dan saat ini dia kehilangan anak. Berarti dia kehilangan untuk keturunannya. Dia kehilangan kebahagiaannya. Dan dia kehilangan harapannya. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama di ayat yang ke-12 kita akan baca. Setelah Yesus atau ia mendekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak dari kota itu menyertai janda itu. Inilah kondisi wanita ini yang pertama. Dia hilang kebahagiaannya. Mengapa? Karena anak satu-satunya. Dia hilang harapannya karena ini adalah anak satu-satunya. Dia hilang masa depannya karena ini adalah anak satu-satunya. Bagaimana hidup saudara dan saya hari ini? Allah sudah memberikan Yesus anak tunggal itu turun ke dunia. Dan dia mati buat engkau dan saya. Jangan sampai harapan daripada Allah supaya engkau hidup itu sirna. Jangan sampai harapan sukacita Allah itu hilang karena engkau tidak bisa menikmati karya Allah yang luar biasa. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus engkau dan saya. Supaya engkau dan saya tidak lagi mati di dalam dosa. Tetapi engkau tetap hidup, rohani engkau tetap hidup dan bertumbuh bagi hormat kemuliaan Allah. Hari ini kita lihat ada orang mati. Anak laki-laki. Anak penerus dari keluarga itu. Engkau sudah tahu hari ini. Engkau dilahirkan ke muka bumi. Dan hari ini bagaimana hidup rohani saudara. Adakah kita seperti pemuda Nain? Atau kita tetap hidup secara rohani yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Next kita melihat dari Lukas pasal 7 tadi. Di ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis.
Sambil menghampiri usangan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Perhatikan, zaman dahulu orang mati itulah najis. Tidak boleh disentuh. Tapi Yesus mengambil jalan yang luar biasa. Dia berani menyentuh orang mati itu. Karena apa? Yesus adalah sumber segalanya. Apa yang terjadi? Peristiwa ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Yesus saat menyentuh orang mati ini, itu adalah suatu karya Allah yang luar biasa. Kenapa saya katakan karya yang luar biasa? Karena justru orang ini akan berjalan menuju tempat pemakaman. Yesus hadir, Yesus menjamah. Lihat, kalau kita melihat di pasal sebelumnya, Yesus ternyata berada di Kapernaum. Dan Kapernaum ke Nain itu mempunyai jarak kurang lebih 30 mil atau kurang lebih 48 kilo. Bayangkan sekarang 48 kilo dia bisa bertemu di titik yang sama ketika orang akan menuju tempat kubur. Wanita ini sedang putus asa karena harapan dia hilang, kebahagiaan dia hilang. Tetapi justru Yesus tepat pada waktunya dan dia bertemu di kota Nain. Ini tidak ada janjian. Kalau sekarang mungkin ada telepon. Tunggu saya ya. Tunggu saya di sini ya. Janjian. Tetapi ini justru sesuatu yang luar biasa. Yesus datang tepat pada waktunya. Yesus tahu kelemahan wanita ini. Yesus tahu kerinduan wanita ini. Yesus menjawab kerinduan wanita ini. Sehingga Yesus menjamah. Walaupun dia tahu pada saat dia menjamah orang mati itu najis. Tapi Yesus tidak peduli itu. Yesus tetap menjamah dan Yesus membuat pemuda Nain itu bangkit. Di saat kita tidak berdaya, percayalah bahwa Tuhan pasti turun tangan. Wanita ini sudah tidak berdaya, tapi Tuhan turun tangan. Hari ini Tuhan mau turun tangan buat engkau dan saya. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari karya Yesus. Next. Pentingnya menjangkau dan memberkati orang di sekitar kita. Yesus hadir dan Yesus menjamah. Dan apa yang terjadi? Pemuda ini bangkit. Pak, bagaimana dengan saya? Sebagai orang yang percaya. Mungkin rohani saudara saat ini sedang mati. Tidak berkembang. Hari ini Yesus menjamah supaya rohani saudara di dalam nama Yesus bangkit. Supaya engkau dan saya bisa menjangkau banyak orang. Memberkati banyak orang lewat kehidupan rohanimu. Lewat kehidupan kita. Apa yang ada pada diri kita, berikan itu bagi hormat kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang putus asa dari waktu ke waktu. Inilah jawaban engkau dan saya. Engkau harus bangkit imanmu, bangkit rohanimu. Selamatkan orang-orang. Lihat Yesus. Dia tahu wanita ini sedang putus asa. Karya Yesus membangkitkan. Dan karya Yesus yang kedua adalah dia menjamah supaya orang-orang itu melihat bahwa Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Hari ini bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Sudahkah kita menjadi berkat bagi sekitar kita? Sudahkah kita menjadi berkat bagi keluarga kita? Sudahkah kita menjadi berkat bagi gereja kita? Sudahkah kita menjadi berkat buat Indonesia atau kota kita yang ada saat ini?
menjadi suatu pertanyaan besar dan harus engkau dan saya jawab hari ini. Mari kita bergerak. Kalau Yesus sudah menghidupkan pemuda Nain, maka hari ini Tuhan juga akan membuat engkau hidup. Rohani yang sudah lemah, rohani bahkan yang sudah mati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibangkitkan hari ini oleh kuasa daripada Allah. Jangan putus asa. Saat engkau berada bersama dengan Yesus, Dia pasti memberikan yang terbaik. Saudara perhatikan di ayat selanjutnya. Ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Ini kalimatnya, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Lihat ayat 16 dan lihat ayat yang ke-17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Next munculkan. Ini yang Tuhan mau. Semua orang ketakutan. Semua orang menjadi percaya. Semua orang menjadi memuliakan Allah. Kenapa? Karena ada kuasa yang besar hadir. Hari ini lewat hidup saudara dan saya, Tuhan mau engkau dan saya berkarya. Supaya berita firman Allah ini tersiar kemanapun kita berada. Lewat siaran live streaming ini adalah satu cara kita memberitakan firman Allah. Dan ini tidak bisa dibatasi. Dan ini bisa dinikmati oleh semua kota, semua kalangan, semua daerah. Dan kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Saudara, mari kita berdoa. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin, inilah firman Tuhan buat kita. Pemuda Nain menjadi hidup. Dia kembali dengan ibunya. Ibunya menikmati sukacita. Engkau dan saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Engkau saat ini rohaninya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini engkau bersukacita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bagaimana pemuda Nain menikmati pertolongan daripada Tuhan. Bagaimana janda Nain ini menikmati kuasa daripada Tuhan. Tuhan, kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walaupun Allah saat itu berada di Kapernaum dan rombongan orang mati ini akan menuju ke pemakaman. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada di dalam Tuhan itu kebetulan. Tetapi dalam waktu Allah menjamah pemuda Nain ini sehingga pemuda Nain ini sembuh. Dan kami percaya juga firman Tuhan yang kami berikan pada hari ini ya Bapa. Kami percaya ini bukan kebetulan. Dan kami percaya ada mujizat yang terjadi atas umat Tuhan yang menerima siaran live streaming ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa berkati setiap umat Tuhan yang sudah menerima firman Tuhan ini. Kami percaya mungkin saat ini dia hilang pengharapan. Mungkin saat ini dia tidak punya daya lagi. Tidak punya lagi pengharapan. Tidak punya lagi kemampuan. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, Allah buat peristiwa besar. Yaitu mujizat pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tertangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sikap pada ramaya, kia rama sikap pada ramaya, kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.